Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Desember 2025. Sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Pisces aja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke ya, baik, langsung saja mari mulai. Ini dia. Ada energi dari Page of Cups, kemudian ada energi dan berikutnya ada di sini. Wow. Kemudian ada di sini dan berikutnya ada di sini. Wah, ini orang oke ya. Nah, kemudian di sini berikutnya ada di sini. Kemudian ada di sini dan berikutnya ada di sini ya. Nah, kalau melihat begini. Ini ingat ya, ini bacaannya bisa bolak-balik ya. Apa yang Mari baca menjadi energinya Pisces dalam kehidupan nyata sangat amat mungkin itu ternyata energi dari pasangannya Pisces. Gitu ya. Secara ini kan general reading ya, energinya energi umum gitu ya. Jadi bolak-balik itu tuh hal yang biasa. Nah, jadi silakan dibolak-balik sendiri apabila memang bisa. Tapi apabila tidak bisa, monggo silahkan ya. Kamu nggak usah lama-lama di sini, segera kamu tinggalkan videonya ya untuk menghemat energinya kamu, pulsanya kamu juga gitu ya. Oke, baik. Jadi ini adalah energi Pisces yang sedang bercandaan dalam hidup gitu ya. Terutama dalam dunia asmara dengan si dia gitu loh. Jadi mari lihat kamu ya sedang main-main di sini gitu loh. Ini bisa energi Pisces yang playboy ya, ini energi Pisces yang playgirl gitu loh. Jadi kamu bisa mengusahakan ya deket dengan si Fulan, tapi kamu sekaligus deket sama si Fulan A, si Fulan B, si Fulan C. Nah seperti itu. Jadi kayak kamu di situ tuh ada, aku nggak mau untuk terikat pada komitmen, maunya aku mah main-main gitu ya. Jadi kayak semacam kamu sedang mencari kesenangan, kegembiraan gitu ya, melalui urusan cinta-cintaan. Nah seperti itu ya. Dan dia adalah salah satu tanda petik korbannya kamu. Itu ya, kamu menjadi mafia cinta di sini ya. Kamu menjadi penjahat asmara. Gitu lah. Dan ya kamu bisa tega banget gitu ya. Kamu bisa tega banget gitu loh. Bikin orang kelepek-kelepek sama kamu. Tapi kemudian kamu kabur, kamu lari gitu ya. Kamu ghosting ini anak orang. Gitu loh. Jadi ya ini semua hanya permainan saja ya di matanya kamu. Mari nampak. Jadi jangan-jangan tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini tuh yang sudah kamu pilih dengan tegas ya untuk mendapatkan sisi terbaik dari dirinya kamu, terutama dalam hal komitmen, tanggung jawab. Kamu belum mau di sini, kamu belum mau itu loh. Jadi yang masih deket, mesra, hangat gitu ya sama seseorang, intim dengan seseorang, ya udah cuma sebatas kayak gitu doang itu loh. Jadi sebenarnya kamu ini tuh sedang menawarkan relationship yang casual aja ya. Walau andai dia sekalipun sudah jadi suaminya kamu atau jadi istrinya kamu, tapi ya bisa-bisa menurut kamu lah itu hanya di atas paper aja gitu ya. Kalau dalam dunia kesadarannya kamu masih bisa menganggap bahwa ya kamu masih single, kamu masih anak lajang, kamu masih boleh bebas gitu loh. Ya di sana kamu masih bisa sesuka hatinya kamu gitu ya. Kalau kamu mood ya kamu datang, kalau kamu nggak mood ya kamu nggak datang. Kalau ada maksud dan tujuannya kamu ya kamu ngasih yang manis-manis sama dia, kalau enggak ya enggak gitu di sana. Dan tapi kamu gini juga berharap bahwa
ada ya bagian dari sisi nuraninya kamu juga gitu ya. Jadi kamu bukannya sudah benar-benar habis di situ empati dan simpatinya kamu ya. Masih ada nurani yang menyala. Jadi ketika nurani menyala itu tuh, Marliat bisa di sini tuh ya. Kamu sebenarnya kayak berharap bahwa dia ya mengerti aja lah tentang kamu. Gitu loh. Ya inilah kamu, dia bisa paham. Gitu ya. Jadi dia bisa tetap enjoy untuk menikmati relationship yang seperti ini dengan kamu. Gitu ya. Jadi kayak dia jangan baper lah gitu loh. Dia jangan baper. Gitu loh. Ya udahlah, dia nggak usah pakai ideal-ideal moral kah, ideal-ideal dosa kah, baik buruk kah gitu ya, benar salah. Jadi kayak dengan naifnya gitu ya, kamunya itu tuh berharap demikian bisa terjadi di si pasangannya kamu ini, gitu loh. Jadi kamu memang nunjukin bahwa kamu itu tuh adalah orang yang akan mendominasi relationship ini. Kamu adalah aktor utama dan dia adalah aktor pembantu saja. Gitu ya. Jadi kamu yang ngontrol relationship ini akan seperti apa keadaannya. Dia cuman bagian oke, siap, oke, terima gitu ya. Baiklah. Jangan nolak. Atau nggak boleh dia ngasih ide sekalipun sama kamu, hanya sebatas ide ya. Beb, kalau kita begini begitu kayak gimana? Kalau kamunya begini begitu gimana? Kamu nggak mau mendengar itu. Yang taunya kamu, segala ide itu tuh ya datangnya dari kamu. Nah di sana ya. Biar kamu ringan gitu loh ngejalani hubungan ini, biar dia juga bisa enak ngejalani hubungan dengan kamu gitu ya. Nah, tapi gitu pas lagi nurani jalan ya, kepolosan sisi kanak-kanaknya kamu jalan ya. Sisi kanak-kanak di sini tuh bukan artinya kanak-kanak bocil dalam konotasi melecehkan ya, tidak, dalam kondisi yang jiwa polos itu gitu loh, jiwa polos. Nah, tapi begitu datang sisi egonya kamu, seneng kamu kayak mau mempermainkan anak orang gitu ya, seneng kamu kayak bikin dia harap-harap cemas, ya, gelisah, menanti, gitu ya, nangis bahkan sama gara-gara kamu ya. Ada di situ tuh semacam kepuasan tersendiri, gitu loh. Kalau kamu bisa nyakitin dia, ya puas. Gitu. Jadi kayak ada butuh validasi juga ya kamu kepada melalui seseorang ini. Validasi. Seolah-olah kamu adalah Tuhannya dia ya, tanda petik ya. Ini Tuhan kecil loh ya, bukan menyebutkan ilahi ya, tidak. Tuan lah, janganlah katakan Tuhan, tapi Tuan. Kamu adalah Tuan atas hidupnya dia. Gitu ya. Jadi kamu bisa mengontrol kapan dia bahagia, kapan dia merasa sengsara. Gitu ya. Kapan dia merasa, ya ini egonya kamu pokoknya masih keras ini. Namanya kalau ego masih keras ya, itu kan sangat menikmati betul ya. Dapat validasi aku keren, aku mampu untuk bikin anak orang kelepek-kelepek, aku bisa bikin anak orang down ya, merasa kesepian, merasa yang positif ataupun negatif itu tuh maunya kamu ada di tangannya kamu, gitu loh. Bahkan dia tidak punya kuasa atas hidup dia sendiri, itu maunya kamu kan, kalau pas ego lagi bermain, gitu loh. Dia kehilangan hak bebasnya dia, gitu loh. Karena hak bebasnya dia sudah dia gadaikan ke kamu, jadi ya tergantung dari bagaimananya kamu. Begitulah keadaannya dia. Nah di sana ya. Jadi memang untuk sampai saat ini, apakah kamu sukses? Sukses. Mari lihat, sukses. Gitu ya.
eh, mau kamu bawa dia ke neraka, ikut dia. Mau kamu bawa dia ke surga, ikut dia. Ikut, bisa dia ngikut. Gitu. Jadi kamu kayak magnet yang narik-narik dia mau kemana kamu mau tarik. Gitu loh. Macam ada talinya ya. Ada rantai yang terikat di lehernya dia. Jadi bisa kamu bawa dia kemana-mana. Gitu loh. Sukses kamu. Gitu ya. Nah, tetapi perlahan ternyata seseorang ini tuh bisa. Dia agaknya mulai mau ini tuh sadar ya. Aku kok jadi kayak gini ya. Aku kok hanya terikut-ikut aja ya sama pengaruhnya Pisces. Gitu ya. Ada ini tuh niatannya dia untuk berontak. Gitu. Jadi misal kamu bikin dia resah. Resah dia, betulan resah dia gitu. Tapi kemudian dia bisa kayak tersadar. Aku kok bisa-bisanya ya dibikin resah sama Pisces ya. Mulai ada di sana. Walau belum tentu dia sudah melakukan tindakan berontak ya sama kamu ya. Belum. Gitu loh. Ini masih kesadaran-kesadaran yang belum termanifestasi menjadi tindakan. Gitu loh. Jadi kalau kamu pengen dia itu tidak ada menilai baik buruk benar salah atas apa yang kamu lakukan, iya betul. Bisa. Gitu. Tapi mulai sesekali udah ada tersadar. Ya, ada mulai sesekali tersadar. Iya ya, sebenarnya nggak sehat sih hubungan dengan kamu. Tapi hanya di batas pemikiran aja. Gitu loh. Bukannya kayak, iya ya kamu tuh toksik ya Pisces. Udah aku nggak mau lagi sama kamu, tak blokir aja kamu gitu. Nampaknya mari lihat masih belum ya. Masih belum ada actionnya. Gitu loh. Ya masih terikut-ikut gitu. Masih terpengaruhi betul sama kamunya. Dia tahu kamu hanya bercandaan aja dengan dia. Kamu sedang ngebodohi dia, kamu sedang ngecurangi dia, kamu sedang merugikan dia, kamu sedang memanfaatkan dia. Dia bisa tahu itu. Tapi semacam dia masih belum punya tenaga ya untuk menolak, mengelak, menghindar, melindungi diri dia sendiri. Gitu loh. Belum ada tindakannya. Mari lihat. Gitu ya. Ya. Ini bisa-bisa ya gimana sih dia nggak bisa menolak ya, karena memang match pula. Jadi kayak di sini tuh Mari tidak yakin bahwa ada cinta di sini, tidak ada cinta. Ini memang ego jumpa ego, ini ego yang sedang berdansa ini ya, egonya kalian yang sedang berdansa. Gitu loh. Jadi semacam ya ini bisa hubungan yang liar ini, Mari nampak ya. Bisa ini hubungan terlarang, gitu loh. Memang ini tuh hubungan yang salahnya nih untuk dijalani. Salah banget. Kalau dilihat dari moral lo ya, kalau dilihat dari energi kecocokan untuk peningkatan hidup yang lebih baik ya, itu harusnya sih ini sebaiknya tidak boleh terjadi gitu ya. Bukan harus ya, tapi sebaiknya ini jangan terjadi relationship ini. Gitu loh. Tapi ya begitulah ya, kesempurnaan hidup kita kan. Kita nggak hanya akan menjalani kehidupan yang benar saja, yang tepat saja ya. Ada masa-masanya kita ya untuk kesempurnaan hidup mengalami yang salah, yang nggak betul ya. Terperosok dalam dosa ya, melesetnya dari tujuan dasar manusia yaitu damai ya. Nah, itu yang sedang terjadi sih di sini. Itu loh. Jadi ini tuh sisi liar diri ketemu sama sisi liar diri. Ya dansa. Ya jalan ini relationship-nya. Gitu loh.
Jadi hampir-hampir bisa. Sesungguhnya ini tuh kayak saling mirroring ini. Sisi gelapnya kamu keluar untuk bertemu dengan sisi gelapnya dia. Jadi belum tentu secara nyatanya kalian ini tuh dua orang yang nggak bener ya. Belum tentu gitu. Kebetulan aja ketika ketemunya di dunia bagian dari sisi gelap diri, gitu loh. Kalau di luar bisa kalian itu tuh elegan ya, bisa bermartabat, bisa ya baik, gitu loh. Nah, tahu melakukan hal yang benar, gitu loh. Tapi ketika kalian bersama, nah ini keluar sisi-sisi diri yang bagian kelamnya jiwa itu, gitu. Mari lihat di sana. Dan ya setelah sekian lama kamunya itu tuh untuk beberapa nih, setelah sekian lama kamu bisa aja agaknya lumayan dingin ke dia ya. Nah tetapi rentang 7 hingga 14 nampak-nampaknya mari bisa aja kamu kok kayaknya mau meletakkan energinya kamu dalam hubungan ini setelah kamu sempat menarik energinya kamu. Jadi kamu meletakkan energi dalam hubungan ini dengan cara apa? Boleh tiba-tibanya kamu jadi rajin nelfon, kamu jadi rajin chatting ya, karena ada niatannya kamu kayak pengen senang-senang sama dia gitu ya, pengen senang-senang dulu melalui dia gitu loh. Jadi kamu bisa kayak ngajak dia jumpa gitu, kamu jadi kayak semacam hadir lagi setelah sekian lama kamu vakum ya. Bisa seperti itu. Setelah kamu kayak menyiksa dia dengan terkatung-katung menunggu kamu, menanti kehadirannya kamu. Nah tiba-tiba kamu assalamualaikum gitu ya, Om Swastiastu gitu ya, Shalom, tiba-tiba kamu datang gitu di sana. Nah tapi kedatangannya kamu ini tuh nanti boleh-boleh agak-agak disikapi dengan dingin ya sama si pasangannya kamu gitu. Tadi kata Mari yang ada kesadarannya dia, tapi hanya sebatas kayak tipis-tipis, bukannya dia nggak akan merespon kamu ya. Ketika kamu ketok pintunya dia, bukannya dia nggak bukain pintu, dia bukain gitu loh. Tapi kayak ada sisi semacam kejanggalan ya, janggal, awkward moment, awkward moment, gitu ya, awkward nanti tindakannya dia gitu loh. Jadi misal karena kamu udah sekian lama nggak hadir gitu ya, boleh-boleh ini misalnya biasanya kalau itu tuh kalau ketemu ya duduknya itu tuh sebelah-sebelahan rapat ya, ketemunya kulit dengan kulit gitu. Nah bisa awal-awalnya kamu datang mendekat ini tuh duduknya agak berjarak walaupun dia 1 jengkal gitu ya. Nah di sana ya. Nah kalau kamu chatting dia, padahal kamu udah chatting nih panjang lebar, tapi dia ngejawabnya agak yang pendek gitu ya. Kamu udah makan. Kalau enaknya itu kan dia, udah beb, aku udah makan tadi. Makannya itu tuh pakai pecel lele misalnya. Nah tapi dia menjawabnya sudah titik gitu. Agaknya lebih ya masih begitu dulu lah, masih kayak ngebatasin diri. Nah di sana, jalan yuk beb, aduh sorry aku belum bisa jalan. Tapi kalau kamu agaknya maksa-maksa, ayo lah aku jemput kamu ya gitu. Terus kapan kamu bisanya jalan sama aku gitu. Nah, kalau kamu agak maksa, luluh juga nih, luluh. Tapi awal-awalnya ya agak-agak canggung-canggung dulu lah. Bukan janggal berarti ya, canggung gitu ya. Awal-awalnya dia agak canggung-canggung lah sama kamunya gitu. Tapi kalau lihat kamu kalau udah ngedeketin dia, bisa-bisa kamu gigih gitu ya, sampai dia mau gitu loh. Kamu kan lagi pengen kan interaksi sama dia, ya sampai dia mau berinteraksi hangat mesra sama kamu gitu. Sampai kamu bisa puas ya, menikmati kesenangan saat ini bersama dengan dia. Jadi ini tuh kayaknya bonekanya kamu ya, objek
objek, jadi kayak seperti barang dia ya, barang yang untuk hanya pemuas birahinya kamu saja, bisa seperti itu ya, hasrat birahi. Nah, demikian. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, berikut energi dari Gemini, Sagittarius, Leo, dan Aries. Berikut ada energi dari Capricorn hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.